أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Regular webinar persembahan dari Meaningful Ways. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Bunda Ambar dipersilakan Bun. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Reza atas kesempatannya. Dan seperti biasa sebelum mulai, saya share slide-nya dulu. Oke, sudah keluar ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'gfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kawan-kawan, pagi hari ini Allah hidupkan kita kembali. Allah beri kita kesempatan kembali untuk bisa bareng-bareng menjemput keberkahan yang insya Allah hari yang penuh berkah di Sayyidul Ayyam, rajanya hari, hari yang istimewa, hari di mana Allah ciptakan Nabi Adam dan kelak juga hari kita akan berakhir juga nanti di hari Jumat dan kita nggak tahu Jumat kapan. Matahari terbit dari barat, kita nggak tahu kapan. Hari yang istimewa, banyak keberkahan, banyak kebaikan. Allah janjikan banyak sekali keberlimpahan di hari Jumat yang penuh kebaikan ini. Dan segala kebaikan itu hanya bisa dirasakan oleh hati yang tidak riuh, tidak berisik, hanya bisa dirasakan oleh hati yang penuh dengan ketenangan, kedamaian. Hati yang jernih, hati yang damai, hati yang hening. Karena ketika hening kita bisa banyak mendengar suara-suara yang mungkin selama ini tidak terdengar. Sesuai tajuk kita pagi hari ini, kawan-kawan, hening yang membisikkan harapan. Semoga di antara riuhnya dunia yang begitu berisik, yang begitu dengan hiruk pikuk suara yang banyak berkelebatan dalam hidup kita, kita bisa menghadirkan keheningan. Jadi nggak masalah ketika di luaran sana, di luar diri kita itu ada hiruk pikuk, banyak suara-suara bahkan teriakan-teriakan, jeritan-jeritan yang mungkin menyayat hati, tapi di balik itu semua kita bisa merasakan kedamaian dan keheningan. Insya Allah kawan-kawannya, semoga Allah titipin juga hati yang uh, lapang, tenang, yang bisa menemukan keheningan di tengah keriuhan. Insya Allah ya, di pagi hari yang hening ini juga, insya Allah ya. Semoga kita bisa mendengar suara hati dalam kesunyian. Jadi, kenapa sih hening itu perlu dibahas, penting dibahas? Karena ternyata banyak orang yang sulit menemukan keheningan. Jadi sibuk terus, berisik terus. Bahkan
di saat mau tidur pun gitu ya, yang seharusnya menemukan ketenangan, kedamaian, ini masih berisik pikirannya. Hatinya masih seringkali berdebar gitu ya. Jadi menemukan kedamaian itu masih sulit. Bahkan di tengah tidurnya pun masih ada mimpi buruk gitu ya. Dikejar-kejar mimpi gitu ya. Ada yang mimpinya nggak enak gitu ya. Bangun-bangun bikin gelisah. Sehingga banyak orang yang sulit sekali menemukan ketenangan. Uangnya banyak, pasangannya baik, anak-anaknya solih solihah, pekerjaan lancar. Semuanya rasanya baik, tapi ada satu titik di hati kita yang berisik gitu. Dan saya nggak tahu salahnya apa, di mana. Pokoknya ada satu titik yang mungkin rasanya tidak tenang. Nah, ini kawan-kawan. Maka coba kita perlu masuk ke dalam diri kita. Kita kembali pulang. Pulang ke kedalaman hati kita. Di sanalah rumah kita. Sejenak untuk kita mendengar suara hati. Yang selama ini mungkin sering teralihkan atau bahkan tertutupi dengan hingar-bingarnya dunia, dengan segala kesibukan aktivitas kita, yang sibuk bekerja, yang sibuk ngurus anak, yang sibuk ngurus perusahaan, yang sibuk ngatur karyawan, yang sibuk ngejar deadline. Karena kesibukan ini semakin kita sibuk, semakin jauh kita dari diri kita. Dan kalau kita semakin jauh dari diri kita, semakin kita kehilangan diri kita sendiri. Dan semakin kita nggak mengenali diri kita sendiri. Akhirnya muncul kelelahan, capek, nggak punya tujuan, nggak tahu yang dilakukan ini buat apa. Saya kok ngapain sih capek-capek kayak gini? Sebenarnya buat apa sih? Biar apa sih? Sehingga kehilangan makna yang dirasa hanya capek, lelah. Termasuk mungkin kita ikut-ikut kajian gitu ya. Setiap ada kajian ikut. Ketika kita mengikutinya gitu ya, dengan hati yang mungkin masih kemerungsung, masih banyak lelah, bahkan mungkin banyak menyimpan marah. Itu lama-lama kayak apa ya? Mendengar itu jadi kayak udah kebal, kayak udah biasa aja. Ah, itu mah udah tahu. Ah, itu mah udah pernah dibahas. Ah, itu mah larinya paling ke sini ujungnya gitu. Karena apa? Suara-suara yang muncul itu bikin riak, suara yang membuat kita jauh dari keheningan, sehingga suara-suara hati yang seharusnya perlu didengarkan, perlu diberi ruang, itu akhirnya tidak bisa didengar. Maka mari kita coba berlatih untuk mendengarkan suara hati kita dalam kesunyian. Karena suara itu akan semakin jelas, sekecil apapun suara itu akan semakin jelas terdengar kalau tidak ada suara-suara lain. Bener nggak? Sekecil apapun, bahkan suara angin pun bisa kita dengar kalau suasananya hening. Tapi seringkali kita melewatkan suara-suara yang sederhana gitu ya. Karena kenapa? Banyak saingannya suara yang lain. Berisik aja. Jangankan suara yang pelan, suara yang keras pun kalau suara lainnya sama-sama keras gitu ya. Itu juga kemungkinan nggak kedengeran. Maka untuk bisa mendengarkan suara hati gitu ya. Bahkan disebut juga suara Tuhan gitu ya. Karena itu bisa didengar hanya dalam keadaan yang tenang, yang sunyi. Kenapa disebut juga sebagai suara Tuhan? Karena di dalam kolbu kita, saya pernah bahas juga ya, ada satu titik yang namanya God spot.
Makanya kenapa kawan-kawan kalau bingung akan suatu hal, eh, galau gitu ya, saya pilih A atau B ya Bun, saya harus A atau B ya Bun. Itu sama sekali bingung gitu ya. Nah coba kawan-kawan minta fatwa ke dalam hatinya, tanya ke dalam kolbunya. Karena ketika kita bertanya sama kolbu kita, itu jawabannya pasti jawaban terbaik. Pasti itu jawaban yang sesungguhnya yang Allah mau. Karena kenapa? Di setiap manusia, ini dan ini sudah dibuktikan secara ilmiah, ya. Kerjasama Universitas Arab sama Inggris, ya. Itu ada satu titik namanya God spot. Disitulah Allah menitipkan apa-apa yang Allah mau untuk manusia. Jadi, segimanapun akal pikiran manusia itu merekayasa keadaan, merekayasa kondisi, merekayasa apapun lah yang bisa direkayasa oleh otak kita, gitu ya. Tetap kolbu kita Allah titipin satu titik yang memang itu Allah menitipkan apa-apa yang Allah mau terhadap hambanya. Coba deh. Jawaban itu jawaban yang terbaik, jawaban yang mengarahkan kita pada kebenaran, pada kebaikan. Nah, akan tetapi suara itu bisa jelas terdengar kalau gimana? Kalau kondisinya hening. Semakin kita berisik gitu ya, baik berisik sama keinginan-keinginan kita. Saya sih pengennya begini, saya sih maunya begitu misalnya. Nah, itu semakin berisik, itu semakin susah ngedengernya. Maka yang perlu kita lakukan adalah diam. Diam dulu, endapkan dulu semua yang berisiknya. Biar apa? Biar suara hatinya keluar. Segala kegalauan, kebingungan, kegelisahan itu dapat terjawab, dapat diketahui solusinya kalau kitanya tenang. Saat suasananya hening, tenang, itu kita bisa mendengarkan suara-suara yang memang seharusnya perlu kita dengar. Itu kawan-kawan ya. Ya, hanya dengan mengingat Allah jadi tenang, betul. Nah, dalam keheningan juga kita menemukan kekuatan untuk bangkit. Nah, ini kawan-kawan, justru untuk dapat satu power besar itu kita ada satu momen yang kita perlu hening, diem. Dan justru ketika diem ini kita menemukan power yang baru, power yang bikin kita bangkit gitu ya. Karena di dalam keheningan kita bisa menemukan satu titik, oke, saya punya semangat lagi. Karena kalau kita terus-terusan bekerja, beraktivitas, terus berpikir tanpa jeda, itu tuh hanya akan terus-terusan menghabiskan energi. Kawan-kawan cobain deh rasain ketika kita beraktivitas terus-menerus tanpa jeda, tanpa istirahat. Itu tuh energi tuh bukannya apa menambah-nambah-nambah gitu ya. Tapi karena kelelahan, itu lama-lama powernya tuh berkurang. Maka ketika hening gitu ya, di dalam diam itu kita menemukan sesuatu energi yang baru, booster, booster untuk bangkit lagi. Jadi kita perlu nih mengalokasikan waktu sehari itu paling tidak ada momen untuk merasakan keheningan. Diem aja, ya. Kita perlu waktu untuk diri kita sendiri, ya. Kita perlu waktu untuk mengetahui, memahami, merasakan apa yang kita rasakan, mengenali diri sendiri. Kalau kita sudah kenal diri sendiri lewat keheningan gitu ya, kita sudah memberikan waktu untuk diri kita sendiri, kita sudah punya waktu buat ngurusin diri kita sendiri, maka kita pun akan Allah mampukan untuk bisa menemani, membersamai orang-orang yang kita sayang, ya.
Jadi ini penting banget ya. Bahkan ya sekelas gubernur aja nih, gubernur yang lagi ramai sekarang ya di Indonesia karena programnya yang unik gitu ya. Pak Deddy Mulyadi, ternyata beliau itu juga punya waktu me time. Jadi beliau itu kalau dari jam 5 gitu ya di pagi hari sampai sekitar jam 7 jam 8 mungkin ya, beliau itu olahraga sendiri, nggak boleh diganggu. Jadi setiap hari beliau pun meluangkan waktu gitu. Oh ternyata ini ya rahasianya. Jadi beliau bilang, saya gimana bisa ngurus masyarakat kalau saya nggak bisa ngurus diri saya sendiri. Kalau sayanya sakit. Jadi memang beliau meluangkan waktu banget buat punya waktu sendirian. Dan itu luar biasa, energinya tuh terasa banget. Ketika seseorang sudah selesai dengan dirinya, sudah cukup dengan dirinya, dia nggak akan meminta atau mengemis orang lain untuk mengasihani dia atau untuk memberikan apa, untuk meminta support gitu yang untuk mengulurkan bantuan. Tapi justru orang yang sudah cukup itulah yang bisa menyebarkan, yang bisa berbagi, yang bisa memberi. Dan momen ini bisa ditemukan ketika kita bertemu dengan diri kita. Nah, karena banyak orang yang sebenarnya nggak bertemu dengan dirinya sendiri. Nah, di momen hening ini ketika dia bertemu dengan dirinya sendiri gitu ya, menemukan dirinya sendiri, kita jadi mengenal diri kita sendiri, apa maunya, apa yang diinginkan, apa yang nggak suka, apa yang bikin kesel, apa yang bikin marah. Itu ketemu tuh semua. Kalau ketemu di satu titik gitu ya, ngeklik, nah itu akan menjadi power yang luar biasa kawan-kawan. Dan momen hening ini eh, hal sederhana sebetulnya yang bisa kita lakukan, hal kecil. Dan ini gampang. Tapi banyak orang yang melewatkan itu loh. Bener nggak? Kawan-kawan coba di saat lagi kerjaan banyak, deadline banyak, eh, terus sengaja ngambil jeda, diem dulu gitu. Nah ini tantangan besar ya. Aduh, nggak sempat boro-boro buat kayak gitu. Ini kerjaan kalau nggak dikerjain, bla 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 gitu ya. Nggak sempat buat kayak begitu-begitu gitu. Kita ngerasa jadi orang yang paling sibuk sedunia gitu, ngalahin Bapak Presiden ya, sampai nggak punya waktu buat eh, me time. Masya Allah. Insya Allah kalau kita meluangkan pasti bisa. Dan kita semua dikasih waktu yang sama, kawan-kawan. Allah ngasih kita semuanya waktu yang sama 24 jam. Nggak ada tuh ceritanya yang laki-laki 23 jam, yang perempuan 24 jam, nggak. Atau misalnya yang udah punya anak, waktunya jadi 27 jam, yang nggak punya anak 22 jam, nggak. Semua Allah kasih waktu yang sama, 24 jam. Jadi sebenarnya sibuk itu hanya ilusi, kawan-kawan. Ya nggak. Sibuk itu hanya ilusi aja. Nggak ada orang yang benar-benar sibuk. Kenapa kamu nggak pipis? Ntar lagi sibuk. Karena ya memang betul nggak ada ceritanya orang yang nggak nyempetin buat pipis karena alasan sibuk. Kalau kita menganggap itu penting, kita akan memprioritaskan itu. Dan kita kalau menganggap momen hening ini penting, kita akan memprioritaskan ini. Sesibuk-sibuknya Anda, ya nggak? Kalau pengen pipis, ya pasti menyempatkan buat pipis karena Anda menganggap ya pipis itu penting. Ada nggak orang yang sibuk banget sampai nggak pipis-pipis 3 hari gitu, ya? Jadi memang eh, ini tentang bagaimana kita memprioritaskan apa yang penting untuk diri kita. Itu tadi karena ketika kita berusaha memuaskan orang lain, berusaha untuk menyenangkan orang lain, dan bagaimana kita mengurus orang lain, gitu ya. Kalau diri kitanya keteteran, itu juga kita nggak akan optimal, akan capek, akan menemukan kelelahan, nanti ujung-ujungnya kemarahan karena kekecewaan yang hadir, gitu. Gitu kawan-kawan. Sehingga ketika kita menganggap keheningan ini penting, maka kita akan meluangkan waktu untuk menemukan keheningan di dalam diri kita. Kapanpun, kapanpun bisa. Nggak harus nunggu tertentu gitu ya, nggak harus menunggu momen-momen tertentu. Cukup dengan berdiam diri aja. Karena untuk berdiam diri aja tuh orang-orang tuh susah banget. Ya nggak, kawan-kawan kalau lagi antri di apotek nungguin obatnya diracik gitu. Kawan-kawan ngapain tangannya megang apa, lihat apa? Lihat handphone, karena kenapa tidak tahan dengan keheningan? Karena ketika hening itu semua menyeruak,
Pikiran-pikiran yang enak, yang nggak enak itu menyeruak dan nggak semua orang siap menghadapi itu. Dan banyak orang yang nggak sanggup menghadapi dengan riuhnya pikiran sendiri. Karena ketika sendirian, pikiran hening itu semuanya muncul. Ya nggak kawan-kawan? Dan banyak orang yang nggak sanggup, nggak siap dengan keheningan, kesendirian. Ya kan, lihat orang kalau udah ngantri, yang dipegang apa langsung buka HP cepet-cepet kan? Lagi di mobil, antri, apa lampu merah, lihat handphone. Ketika ada momen nganggur dikit, kayaknya kalau nggak lihat buka handphone tuh nggak afdol gitu ya. Kayak gatel gitu kalau handphone tuh nggak dilihat. Bahkan lagi sibuk pun nyempetin lihat handphone. Padahal nggak ada notif apa-apa tuh. Nah itu pertanda tuh. Kalau kita sudah mulai dari hal sederhana hal kecil kecil gitu aja kita udah serius itu. Berarti kita butuh banget momen buat menyengaja menemukan keheningan. Karena kalau nggak disengaja, nggak diniatin, nggak diluangkan, nggak diprioritaskan, nggak dialokasikan, itu susah ketemunya. Coba deh niatin misalnya ya. Ketika kawan-kawan punya momen untuk menunggu sesuatu, coba niatin buat, oke, saya nggak perlu pegang handphone, saya ber, apa namanya, berkontemplasi gitu ya, ngobrol sama diri sendiri, masuk ke dalam diri sendiri. Sebenarnya kita tuh banyak banget loh momen buat menemukan keheningan, banyak banget, serius. Sesibuk apapun kita tuh akan selalu ada momen untuk bisa menemukan keheningan. Cuman kitanya aja yang tidak memprioritaskan. Sebetulnya banyak banget. Ya, seorang pejabat aja ternyata bisa meluangkan waktu sesibuk itu gitu ya. Masya Allah. Ya, misalkan kawan-kawan lagi diem, nunggu antrian bis atau nunggu angkot lah. Ngelihat tanaman aja tuh bisa jadi bahan kontemplasi yang luar biasa, kawan-kawan. Ngelihat daun bergerak, ngelihat ada kupu-kupu yang hinggap di bunga gitu. Itu kalau kita menemukan keheningan dari situ, benar kita bisa melihat kebesaran Allah di situ. Ya, jadi saya mau sampaikan lagi, saya pernah sampaikan, saya baca bukunya apa Melihat Allah ya. Itu kawan-kawan yang belum baca, baca aja deh ya. Itu Masya Allah, bukunya simple sih ya, tapi memberikan makna besar buat saya pribadi. Hal kecil yang diubah di situ, tapi berikan efek yang luar biasa. Ketika kita melihat apapun sesuatu gitu ya, secara syariat kita melihat benda tertentu atau orang tertentu. Tapi kalau kita melihatnya dengan yang lebih luas lagi, hati yang lebih dalam lagi, ternyata yang kita lihat itu bukan daun, yang kita lihat itu bukan pasangan, yang kita lihat itu bukan anak-anak, tapi yang kita lihat adalah Allah. Nah ini momen ini bisa didapatnya gimana? Ya dengan lewat keheningan, diem, jangan menyibukkan diri dengan apapun, diem aja. Nah karena ketika diem itu Allah banyak turunkan ilham dan sedikit di antara kita yang mau menangkap ilham-ilham itu, kawan-kawan. Sehingga eh, keheningan ini efeknya luar biasa banget. Kawan-kawan coba praktekin ya mulai hari ini. Misalnya ketika menunggu sesuatu, tahan dulu tangannya jangan megang handphone. Karena kan gak ada yang menghubungi juga ya. Sama berhayal beda ya Bun. Oh beda. Jadi kalau berhayal itu kan menghalu ya. Seandainya saya ada di Korea ketemu sama Opa, nah itu berhayal itu. Judul bukunya apa Bunda? Melihat Allah. Ya. Jadi hening itu diem aja. Jadi bukan kalau menghayal tuh kan mengada-ada ya. Seandainya saya jadi presiden, saya akan begini misalnya ya, it's okay. Ya, menghalu kalau ke anak Gen Alpha sekarang. Apa namanya? Delulu gitu ya. Bahasa anak sekarang.
Ah ya, perjalanan dalam bis gitu ya. Jadi saya juga kemarin kan dari Magelang ya, saya naik kereta dari Bandung ke Jogja gitu. Dan itu di perjalanan waktu buat me time banget gitu. Nikmat banget rasanya. Termasuk saya pribadi gitu ya, yang Allah karuniakan setiap pekan itu pergi ke tempat-tempat yang jauh gitu. Di perjalanan itu jadi momen banget buat me time. Dan itu Masya Allah, jadi obat banget tuh. Jadi ruang buat saya pulih. Saya bisa merasakan keheningan, bahkan saya bisa merasakan kegelisahan hati saya sendiri. Bahkan saya sampai meneteskan air mata gitu ya. Jadi itu jadi momen buat saya buat bersih-bersih, buat beres-beres. Karena dalam seminggu ini kan banyak banget nih hal yang bikin saya kesel, jengkel, marah gitu ya. Kalau nggak dikasih ruang buat merasakan itu semua, itu bisa numpuk. Dan itu ketika kita berhasil menemukan kenikmatan dalam keheningan itu, Masya Allah. Ya. Terlihat bengong nggak ya? Gimana ya? Saya juga soalnya nggak tahu kalau saya lagi hening itu gimana, bengong apa enggak. Kalau bengong itu lebih ke kosong kali ya. Karena kalau hening itu kita sepenuhnya sadar, sepenuhnya menyadari gitu ya. Enggak yang hei 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 gitu ya. Itu kan nggak sadar. Kalau hening itu menyadari seutuhnya. Jadi itu tuh nikmat kawan-kawan. Ya. Jadi kalau ditanya Bunda, kan suka banyak nanya tuh, Bunda kan sibuk gini gini gini. Apakah punya waktu luang? Oh tentu meluangkan. Bahkan ya itu tadi momen ketika di perjalanan pun itu jadi momen yang buat saya merayakan segala kesedihan, kemarahan, kekecewaan gitu ya, rasa sakit. Itu jadi momen-momen buat merayakan gitu. Merayakan ya luar biasa. Jadi memang semua perasaan yang hadir itu perlu kita berikan ruang dan di saat hening itu luar biasa. Semua perasaan muncul dan saya mengizinkan perasaan itu semua hadir. Ya Allah, kemarin saya kesel sama si ini gini gini gini. Ya Allah, kemarin saya kecewa karena begini begini begini. Jadi ketika hening itu semua perasaan hadir dan kita mengizinkan itu semua. Oh iya ya, ternyata saya kemarin sedih ya, masih marah ternyata digituin. Oh masih masih nggak suka ternyata diperlakukan seperti itu. Jadi memberikan ruang. Hening itu semuanya muncul. Ya saat me time bisa nangis, bisa senyum. Ya sehingga itu rasakan aja ya, nikmat banget. Ya dan setiap perjalanan itu menjadi menjadi apa ruang banget buat saya bisa memulihkan segala rasa sakit saya gitu. Ya kan saya juga manusia ya Bun ya. Juga pada bilang Bunda mah enak ya jadi terapis gitu. Kayaknya hidupnya nggak punya masalah, nggak punya beban. Ya justru karena terapis jadi ya luar biasa ya. Begitulah. Tapi gimana pun kondisi kita, yang saya ingin sampaikan sama kawan-kawan adalah kita pasti punya ruang buat hening. Kita pasti punya waktu buat menemukan keheningan. Pasti nggak mungkin enggak. Allah tuh kasih kok waktu sama semua orang. Nggak dibeda-bedain ya. Yang lahirnya keluarga ningrat waktunya 27 jam tidak, kawan-kawan. Semuanya sama. 24 jam per 7 semua sama. Dan kita bisa punya waktu dari situ. Insya Allah ya. Nah, manfaatnya apa, kawan-kawan? Banyak banget manfaatnya keheningan itu ya. Ini reduksi stres banget sama kecemasan. Cobain. Ya. Salah satu pintu gerbang buat menemukan keheningan itu ya dengan mengatur nafas. Tarik nafas, hembuskan nafas. Itu salah satu cara pintu gerbang buat menemukan keheningan. Dengan memfokuskan nafas kita, fokus pada nafas kita, sadar sama nafas kita, itu gerbang banget buat masuk ke keheningan. Itu seketika bisa mengurangi stres sama kecemasan. Itu tereduksi banget. Kawan-kawan bisa praktekin di saat lagi marah, misalnya pengen ngomel sama anak, fokus sama nafas. Atur dulu nafasnya. Cobain deh. Setiap pengen ngomel, misalnya emak-emak nih kan kalau pagi hari anak-anaknya lama, bangunnya lama, mandinya lama,
makannya lama, diemut-emut lagi ya, sambil nonton, sambil main HP. Di saat kita pengen wah gitu ya, tarik nafas dulu. Nanti beda tuh, kesaring tuh yang keluarnya. Karena kenapa? Di tengah keriuhan itu kita bisa menemukan keheningan. Dan itu perlu latihan. Bun, emang Bunda nggak pernah ngomel-ngomel? Ya saya juga rasanya pengen sering sih ngomel-ngomel. Karena anak-anak juga masih kecil-kecil gitu ya. Dan saya diberi kesempatan buat banyak banget latihan, praktek gitu. Sehingga yang saya sampaikan ya coba saya praktekkan. Saya juga belajar nih. Saya bicara juga bukan berarti saya udah jago, enggak, masih jauh banget. Saya juga masih terus latihan, masih terus belajar, dan masih juga banyak melakukan kesalahan. Tapi dengan seringnya kita coba praktekin ambil momen hening ini, kadang kita bisa belajar sendiri gitu loh. Kayak apa ya? Kayak kita menemukan pembelajaran, oh iya ya, oh iya ya. Jadi Allah tuh kasih hikmah. Karena hikmah itu baru bisa kita dapatkan ketika kitanya sudah hening, sudah tenang. Kalau kita masih uring-uringan, marah-marah, kenapa sih kamu begini-begini? Ya itu jauh tuh hikmahnya udah. Nggak ketemu tuh eh, hikmah-hikmah, pesan-pesan gitu ya, di balik semua kejadian gitu. Ya, ketika penyakit asma kambuh, butuh tenang, atur nafas, asma akan sembuh sendiri. Yes. Karena sebenarnya kan termasuk asma juga kan apa apa namanya? Dari kecemasan, dari kekhawatiran, ketakutan, itu rasa takut yang ditekan di alam bawah sadar sehingga nafasnya nggak teratur. Padahal udara banyak nggak? Banyak, Bun. Di sekitar kita aja ada udah beberapa ribu liter nih oksigen. Tapi kenapa udara itu kok susah masuk ya ke dalam diri kita? Gitu. Karena di dalamnya ada sesuatu yang sudah memenuhi duluan sebelum udara ya. Apa itu ya? Rasa takut, cemas, dan sebagainya. Jadi tentang ya zikir nafas juga itu luar biasa, efeknya banyak ya. Nanti ya mungkin kapan-kapan lah ya ada pembahasan juga tentang pernafasan gitu. Sehingga efektif banget buat mereduksi juga kecemasan. Ya, ini menurut studi dari Journal of Environmental Psychology. Kemudian ya meningkatkan fokus dan regulasi emosi. Nah, ngebantu banget ketika kita muncul perasaan-perasaan tertentu yang bikin kita nggak enak gitu ya. Itu kita bisa meregulasi dengan lebih baik lagi. Bukan berarti kita menekan atau menghilangkan emosi itu ya enggak. Apakah dengan hening itu emosinya hilang? Tidak. Tapi ketika kita hening, emosi yang muncul itu kita berikan ruang. Ibarat tamu gitu yang lamanya lagi bertamu ya sok aja. Nanti juga bentar lagi pulang. Dah. Jadi momen-momen untuk kita bisa melihat gitu ya. Bisa menyaksikan emosi kita sendiri. Itu tuh momen yang nggak semua orang berani melakukan itu. Karena memang butuh keberanian. Ya, zikir napas juga sangat manfaat untuk diet. Nah, itu katanya tuh. Ya kan, kan benar. Banyak banget tuh manfaat zikir napas itu. All in one. Ya. Jadi ngebantu banget buat menyehatkan lahir batin kita. Ya. Jadi hati yang sempit, dada yang mungkin ngerasa sakit, perih gitu ya. Yang ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Atau dihianati sama orang tercinta gitu kan. Ah, Masya Allah. Saya nggak tahu lah ujian kawan-kawan apa. Yang pasti kita semua punya rasa sakit yang berbeda-beda gitu ya. Ah, Bunda Zuniar ya, kemarin saya hampir terprovokasi untuk marahi kawan karena menuduh saya. Oke, Masya Allah. Berhasil ya. Momen heningnya cuma sejenak dan saya yakin itu cuma berapa detik. Benar nggak? Yang rasanya udah jengkel banget, apaan nih nuduh-nuduh saya gitu kan. Rasanya kan pengen keluar kata-kata makian dan sebagainya. Tapi beliau berhasil ambil momen hening dan itu bisa mengubah banyak hal. Padahal cuma berapa detik gitu. Saya yakin nggak sampai bermenit-menit itu. Momen diamnya paling hanya sebentar lah gitu ya. Nggak sampai berjam-jam. Tapi itu membawa perubahan yang luar biasa. Sumpah serapahnya nggak jadi, ya nggak. Kita nggak mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin berpotensi menyakiti dia.
yang tidak perlu. Padahal itu jedanya cuma sebentar, sedikit, tapi kita mau meluangkan dan mau menemukan keheningan itu. Mencerna semuanya pelan-pelan, dikunyah tuh semuanya pelan-pelan. Ya Allah, apa ya maksud Engkau menitipkan kejadian ini? Ya Allah, maksudmu apa sih? Bikin kok kejadian yang bikin marah gitu kan? Kita kunyah dulu tuh pelan-pelan. Dan ketika mengunyah itu diam, jangan ngomong. Ya enggak? Nanti takut keselak gitu. Jadi ketika mengunyah emosi itu diam dulu. Diam dulu, hening dulu, cerna dulu. Maka kita berlatih ya, mulai sekarang coba kita mulai azamkan. Kalau ada suatu kejadian yang bikin kita mungkin agak menohok, diam dulu. Jangan langsung respon. Jangan langsung bereaksi. Karena nanti jadi orang yang reaktif, impulsif, senggol bacok. Nah, pelan-pelan dulu, diam dulu, cerna dulu. Ya enggak kawan-kawan? Gimana pun kondisi kita, mau yang sudah bersih dari luka batin maupun yang masih banyak luka batinnya, semua orang bisa melakukan keheningan kalau dia mau. Nah, masalahnya mau apa enggak? Apa kita mau langsung senggol bacok aja? Lu senggol gue bacok kok, itu kan. Jadi regulasi emosinya masih belum belum terregulasi dengan baik, itu kawan-kawan ya. Nah, ini juga nih perlu digital detox. Kadang kita juga perlu istirahat ya dari media sosial, dari digital gitu ya, alat-alat gadget yang biasa kita pakai gitu. Sehingga kita perlu memberikan ruang, di stop dulu dari riuhnya informasi yang memang mungkin sudah bleber. Kan informasi sekarang tuh luar biasa ya. Kawan-kawan mau nyari informasi apa aja tuh ada gitu. Apalagi kalau informasinya tentang marak, tentang pembunuhan, perselingkuhan. Waduh, bikin stres tuh. Benar nggak? Kemarin ada lagi berita seorang menantu hamili mertuanya. Ya Allah, itu berita-berita yang udah, belum lagi berita-berita yang tentang apa? eh, Ternyata ada grup yang hubungan sedarah, yang incest gitu kan. Itu rasanya ya Allah, udah nggak habis piring gitu ya. Kok ada sih kejadian-kejadian kayak gitu? Hubungan sedarah, bapak menghamili anak gitu ya. Terus saya sempat baca berita ada seorang ayah gitu ya. Ini mohon maaf saya menyampaikannya agak-agak vulgar ya. Cobain deh rasain sensasi mengeluarkan di wajah, di muka si kecil katanya. Allahu Akbar. Aduh, ngeri. Nggak tahu harus bilang apa gitu ya. Berita-berita zaman sekarang. Sekarang si kecil sudah agak besar, sudah 4 tahunan. Bisa dari belakang katanya. Allahu Akbar. Itu kalimatnya saya ngilu banget bacanya. Ih, Astagfirullahaladzim ya. Karena memang di zaman sekarang tuh ya, kejahatan-kejahatan yang zaman dulu para nabi nggak ada, sekarang tuh ada. Ih, Astagfirullahaladzim. Aneh-aneh banget. Udah nggak kuat lagi gitu ya bacanya tuh yang kok bisa sih ada manusia modelan begitu. Sampai komentar-komentar netizen kan, ya Allah Dajjal aja kayaknya minder sama dia katanya gitu. Allah Akbar. Ya, media sosial memang seriuh itu, sederas itu, ya mual dengernya betul. Hubungan adik kakak, ya Allah, ya Rob. Zamannya udah edan, udah lebih dari edan sekarang. Itu makanya zaman dulu tuh perasaan di kisah-kisah para nabi itu nggak ada yang model begini. Sekarang semuanya ada. Misalnya kan kalau kisah Nabi Lut itu kan kaum Sodom, cuman kaum itu aja itu kan yang diangkat. Sekarang tuh kaum Sodom ada, segala macam ada. Udah, wah, Allahu Akbar. Kumpulan-kumpulan kasus dari zaman Nabi Adam mungkin ya sampai terakhir itu ada semua. Makanya baca berita itu juga waspada gitu ya. Lihat following kita ini akun-akun kayak gimana.
apakah yang membawa manfaat gitu ya, kayak akun Meaningful Ways misalnya, kan yang belum follow akun Meaningful Ways, follow dulu ya, biar bisa sharing banyak kebaikan. Nah, kita lihat following kita apa nih akun-akunnya. Kalau sekiranya akun-akun yang bikin kita merusak kedamaian dalam diri kita gitu ya, kita unfollow aja. Kita bisa atur tuh di Instagram gitu ya. Kita tertarik sama akun-akun seperti apa, kita bisa pilih. Kalau ada keluar akun yang menurut kita nggak suka, diklik aja tuh titik tiganya. Tidak tertarik. Nanti nggak akan keluar lagi algoritma seperti itu. Kita pilih aja akun-akun yang memang membawa kebaikan. Ya, akun-akun dakwah, akun-akun yang isinya membawa kebaikan manfaat untuk kita. Akun-akun tentang kesehatan yang baik-baik. Biar apa? Karena kawan-kawan sesuatu yang kita lihat itu seperti halnya sama seperti hal yang kita makan. Itu jadi nutrisi. Kawan-kawan setiap hari makan makanan yang junk food gitu ya, fast food, itu juga akan menjadi nutrisi untuk badan. Begitupun sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita tonton, itu juga menjadi nutrisi dalam diri kita. Dan diri kita akan menjadi seperti itu. Karena sesuatu yang kita lihat itu masuk ke alam bawah sadar, kawan-kawan. Apalagi kalau nontonnya di malam hari atau subuh. Nah, itu hati-hati. Karena kalau kata para ahli psikologi gitu ya, kondisi malam hari atau subuh hari itu, critical thinking manusia itu terbuka, blast, nggak terkunci. Jadi apapun yang masuk, itu langsung nancep ke alam bawah sadar, nggak disaring kawan-kawan. Karena apa? Critical thinkingnya off, nggak aktif. Apapun yang dilihat, yang didengar, ditonton ketika malam hari atau sampai subuh hari, itu semuanya kalau kata orang Sunda, blus-blus gitu ya. Langsung aja masuk blus gitu semua. Nggak disaring-saring lagi. Sama apa? Nggak disaring sama otak kita. Critical thinking nggak. Itulah makanya kenapa kalau implikasinya apa? Kalau ke anak-anak kita nih ya, jangan ngebentak anak, jangan ngomelin anak di malam hari atau subuh hari. Karena kenapa? Itu langsung blus ke alam bawah sadarnya. Yang dicerna sama anak itu mama jahat, papa jahat. Meskipun seharian kita ngasih uang 5 miliar, sesiang itu kita main sama anak, itu semua akan terhapus sama ketika di malam hari kita ngebentak dia. Blast. Karena kenapa? Critical thinkingnya gak aktif. Itu jadi kayak nutrisi buat di alam bawah sadar kita, kawan-kawan. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, itu jadi masukan ke alam bawah sadar kita. Ya, makanya kenapa di malam hari itu momen-momen yang tepat ya buat kita eh, hening gitu ya, bukan dialihkan dengan media-media sosial, nonton media sosial saat mau tidur gitu ya. Kita menemukan diri kita, ya, jangan disibukkan lagi pengalihan lagi sama media sosial. Gitu kawan-kawan, istirahat dulu, digital detox. Kalau memang dirasa kita nggak bisa keganggu gitu ya, sulit buat bisa menahan diri, boleh di off dulu aja. Kalau saya media sosial ini jarang pakai notif ya, jadi kayak notif-notif media sosial gitu, saya nggak pakai notif. Kalau saya buka baru kelihatan, kalau nggak akan muncul. Itu juga ngebantu kita buat mengurangi distract ya, gangguan. Kayak misalnya lagi gini, lagi Zoom kan di handphone, tiba-tiba tring tring gitu ya notifnya, itu juga lumayan membuat kita ke distract. Kalau kita nggak punya boundaries yang kuat, kita akan gampang keseret itu, gampang terbawa. Gitu kawan-kawan ya, maka hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, karena itu akan menjadi nutrisi di alam bawah sadar kita. Jadi, ya jadi nutrisi dan jadi energi yang ngemotorin diri kita ini apa? Tontonan-tontonan kita. Ya nggak kawan-kawan? Ya, kalau tontonannya tentang akun-akun gosip misalnya ya, waduh, udahlah jangan dulu lah, kesian. Kita skip-skip dulu. Kita pilih akun yang benar-benar memberikan manfaat. Dan kita pun sama ketika kita apa ya ngeposting sesuatu, pastikan postingan kita bermanfaat gitu. Biar apa? Biar orang lain yang mungkin juga sedang ada di kondisi yang sama merasakan manfaat dari postingan yang kita kasih gitu. Ya. Jadi detox itu yang ngebuang yang ya udah yang nggak dibutuhkannya dibuang, udah dilepaskan.
karena biar 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 sehat lahir batinnya. Ya, kalau kita makan banyak kan terlalu banyak gula, terlalu banyak garam juga kan, kita juga butuh detoxnya tuh. Sama tontonan juga. Kalau tontonannya bikin yang film-film drama perselingkuhan gitu ya. Siapa emak-emak yang kalau nonton film drama perselingkuhan ikut emosi juga. Langsung jadi insecure sama suaminya sendiri. Lihat tontonan film perselingkuhan, wah jangan-jangan suami saya begitu juga. Wah, langsung seolah-olah kita adalah pemeran utamanya di situ dan menganggap diri kita seperti itu. Wah, itu artinya juga kita sudah mulai teracuni gitu ya, apa yang kita tonton. Ciri-ciri suami selingkuh, wah langsung kita langsung insecure. Aduh, suamiku begitu nih, dari 5 ciri ada 2 ciri di dia, jangan-jangan dia juga, wah itu. Hati-hati ya, malah jadi mengotori kita. Gitu kan. Waktu itu pernah ada rame film apa sih Layangan Putus ya. Waduh, langsung emak-emak tuh ikut tantrum juga tuh. Betapa luar biasanya gitu. Ya, ya merasakan seperti nonton Layangan Putus ya, berasa suami kita adalah orang itu gitu ya. Jadi yang tadinya suaminya baik-baik aja di-insecurein, kitanya capek sendiri, overthinking. Ada gitu ya. Jadi kalau ada waktu kosong benar buka-buka YouTube Meaningful Ways aja ya. Yang belum ditonton kemarin yang nggak sempat sempat ikut Zoom, dibuka lagi YouTube-nya dan di-share juga ya. Kalau dirasa bermanfaat, boleh di-share. Yang belum masuk grup juga tuh masukin teman-temannya di grup. Ayo masuk daripada gabut nontonin film drakor nggak jelas, mending ikutin aja gitu ya. Lihat film horor saja Bunda. Nah, hati-hati juga lihat film horor tuh. Hati-hati juga lihat film horor ya, karena rasa takut juga nanti kalau tidak dituntaskan bisa tumbuh tuh hidup setiap hari gitu. Oke, kita maknai keheningan ya. Kita agak belajar psikologi sedikit ya, nggak apa-apa. Saya dulu, eh, saya kuliah dulu angkatan 2004 kawan-kawan ya. Ada yang seangkatan sama saya? Saya angkatan 2004. Hmm. Belajar tentang teori psikoanalisa ya, dari Freud gitu. Jadi kata beliau, keheningan itu kesadaran akan alam bawah sadar. Nah, kesadaran akan alam bawah sadar berarti alam tidak sadar itu disadari gitu. Nah, jadi menyadari apa-apa yang mungkin selama ini tidak disadari gitu. Nah, ya, ingat Kapadokia ya, balon balon udara ya. It's my dream, not hers. Loh, kok saya juga tahu ya. Jadi eh, kesadaran alam bawah sadar ini ya sesuatu yang memang luar biasa. Ini yang saya sebut tadi nutrisi ya. Nutrisi yang masuk lewat kesadaran kita itu lewat tontonan-tontonan gitu kawan-kawan ya. Ya, ngecek akhir bulan. Nah, itu horor tuh ngecek rekening akhir bulan ya benar Kang Reza. Biasanya juga suka ada gejala lain Kang Reza kalau akhir bulan ya. Kepala cenat-cenut gitu kan, dada berdebar lebih kencang. Karena bentar lagi yang nagih mau datang gitu ya. Itu juga membuat adrenalin ya, masuk ke alam bawah sadar tuh. Nah, kalau berikutnya nih, kalau kata teori psikologi positif ya, Martin Seligman, itu ruang untuk menguatkan optimisme ternyata. Wah, ini ya. Kalau aliran psikologi positif tuh begitu ya. Hening itu justru ruang untuk menguatkan tadi. Ya, ini beliau ini tokoh psikologi positif yang juga banyak saya belajar gitu ya. Karena memang menemukan power-power di balik ketidakberdayaan gitu. Menemukan momen-momen bangkit di saat kita terpuruk, menemukan satu titik, satu sisi yang mungkin banyak tidak dilihat oleh tokoh-tokoh lain gitu. Nah, ini manfaatnya nih, mengurangi overthinking. Nah, siapa nih yang suka overthinking? Banyaknya emak-emak ya. Ini mah saya sendiri gitu ya, karena saya juga emak-emak gitu ya. Kadang suka overthinking, tapi kita coba untuk menyadari tadi. It's okay kita kalau misalnya ya Allah saya overthinking nih, sadarin overthinkingnya. Kalau kita udah menyadari, kita cepet tuh menguranginya, menghentikannya.
Karena yang perlu dibangun adalah kesadarannya. Nanti gimana ya kalau saya meninggal, anak-anak sama siapa? Anak-anak gimana? Ya kalau meninggal mah ibu dikubur. Pakai mikirin nanti itu gimana. Ya udah meninggal mah meninggal aja. Ini urusan kita masih banyak di hadapan Allah nanti setelah meninggal. Itu nggak kita pikirin. Kalau overthinkingnya tentang hari akhir itu bagus. Kalau kecemasannya tentang bagaimana amalan kita nanti diterima sama Allah apa enggak, itu bagus. Tapi kalau overthinking untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, itu bikin kita capek, kawan-kawan. Kalau kecemasannya berkutat tentang hedonis gitu ya, itu bikin kita capek. Maka sadarin pikiran mana yang perlu kita pilih, pikiran mana yang perlu kita kasih perhatian, pikiran mana yang bisa diabaikan. Nah, itu kan pengkategorian ini bisa kita lakukan kalau kitanya ada di momen hening. Kita bisa pilih, oh ini pikiran urgent yang harus saya kasih perhatian. Oh ini pikiran yang bisa nanti. Oh atau ini pikiran yang nggak usah ini mah gitu. Kita akan bisa melihat tuh kategorinya satu, dua, tiga akan ada di level yang mana. Selama ini kita kan ambiar ya, antara yang urgent, yang bisa ditunda, atau yang bisa diabaikan tuh kayak nyampur. Sehingga riuh. Mana yang harus diduluin? Aduh aku harus ngapain dulu ya. Nah, itu udah mulai tuh, riuh tuh. Karena semuanya tuh apa mengalir deras gitu. Semua dipikirin ya kan? Sampai segala macam yang nggak perlu dipikirin dipikirin ya, segala macam yang nggak perlu kita pikirin dipikirin sampai ya pejabat-pejabat makannya gimana, boboknya gimana, yang nggak penting dipikirin dipikirin ya, nggak usah pikirkan yang perlu memang kita pikirin aja. Nah ini juga bisa apa ya, memicu, bukan memicu ya bahasanya apa dong, menumbuhkan kreativitas dan solusi masalah. Jadi sebenarnya solusi itu kan selalu ada ya. Percaya nggak kalau Allah itu ngasih masalah tapi dengan solusinya? Atau Allah tuh ngasih masalah aja? Yakin nggak kalau semua masalah itu ada solusinya? Yakin nggak setiap gembok itu ada kuncinya? Ya, karena kita yakin semua masalah ada solusinya, maka masalah kita pun pasti ada solusinya. Gimana dong cara menemui solusinya? Hening. Nah, bisa kelihatan jalan keluar itu bisa kelihatan kalau kitanya hening. Jangan riuh, tenang. Karena solusinya udah ada, yakin aja solusinya udah Allah siapin. Cuman masalahnya solusinya kelihatan apa enggak? Nah, itu kawan-kawan ya. Maka karena solusinya udah disiapin sama Allah, tenang ya. Sejak ikut Meaningful Ways, lebih milah-milih mana yang manfaat dan mudorot sampai besti-besti bingung. Kok mami sekarang udah jarang ngomel-ngomel ya? Masya Allah. Ih, cakep banget nih. Catet kakak admin tuh. Sejak ikut Meaningful Ways. Alhamdulillah. Dengan izin Allah tentunya ya. Dan kita saling nguatin, saling ngingetin di sini kawan-kawan. Kita akan merasakan bahwa buat ngapain ya saya ngomel-ngomel ya. Kita udah menyadari duluan tuh buat apa saya ngomel-ngomel. Jadi kita bisa jadi banyak menemukan solusi di sini insya Allah ya. Nih, termasuk Rasulullah SAW juga sering menemukan momen heningnya di mana berkholwat beliau di Gua Hira untuk merenung ya. Jadi kan di zaman pada zaman itu gitu ya, sama lah jahiliyah sekali kaumnya. Itu orang-orang tuh ya sama mungkin ya, gak habis pikir juga mungkin Rasulullah tuh. Jadi masuk ke Goa Hiro itu buat berkholwat. Ada apa dengan masyarakat saat ini gitu ya. Dengan segala kegelisahan ya sehingga akhirnya beliau menerima wahyu di Gua Hiro itu karena apa? Sering hening. Bahkan istrinya juga kan sering nganterin makanan gitu ya. Yang ternyata ya Allah, Gua Hiro itu tinggi banget ya. Terjal sekali. Saya aja haheho gitu ya naiknya. Dan kebayang pada saat itu gimana rasanya ya untuk menemukan keheningan. Terus juga keheningan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini shortcut kawan-kawan. Salah satu cara jalan pintas
biar kita bisa eh, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kan selama ini kita sudah menjauh ya, menjauhkan diri, ya enggak? Salah satu momen shortcut buat kita kembali cepat dekat lagi sama Allah, ngerasa dekat sama Allah, itu dengan momen hening. Ambil jeda sebentar. Makanya kenapa setiap habis sholat itu kan kita paling tidak gitu, ambil momen hening jeda berapa menit lah sebentar, it's okay, nggak masalah. Ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung lari, nggak. Sebentar aja momen jeda. Ya Allah. Nah itu juga udah momen hening tuh. Udah momen hening banget, diem aja dulu. Apakah sama-sama fokus, Bun, ketika hening itu? Nah, kadang fokus itu juga justru kalau tidak disadari, tidak dilandasi kesadaran, bisa jadi malah jadi overthinking. Datang kepikiran ini, kepikiran itu. Ya enggak, maka fokus itu perlu diiringi dengan kesadaran. Karena kalau enggak, nanti yang lain-lain yang datangnya. Makanya kenapa enggak heran ketika Allahu Akbar, Magicom lupa belum disetrekin gitu ya. Kunci motor tadi lupa belum dicabut. Itu segala macam ketika sudah mulai Allahu Akbar, itu segala macam datang. Gitu ya. Maka perlu dibantu juga dengan kesadaran. Biar apa? Pikiran-pikiran yang hadir itu bisa pikiran-pikiran yang memang diperlukan aja. Gitu kawan-kawan ya. Nah, pelajarannya kesendirian versus yang produktif dengan kesepian nih kita lihat ya. Nah, ibadah ini melatih hening. Sholat malam, tahajud, itu hening banget ya. Udah di tengah malam gitu ya, semua saluran sedang banyak tertutup, kita aja yang aktif gitu ya. Dan ini intim sekali. Heningnya tuh luar biasa. Kawan-kawan, kalau sama Allah tiba-tiba kebangun tengah malam, itu bukan kebangun, Allah yang bangunin. Jadi ketika lagi tidur kebangun, aduh jam berapa nih? Kayaknya udah subuh pas lihat jam 2 jam 3. Oh masih jauh tidur lagi ya itu. Masya Allah. Itu Allah lagi nyolek-nyolek kita tuh ngebangunin kita. Kangen sama kita. Maka kita butuh komunikasi yang intim dengan Allah. Bangun kawan-kawan ya. Coba latih hening. Zikir dan tafakur juga ya. Jadi mengosongkan pikiran dari duniawi. Jadi dilepaskan segala macam tadi ya. Magicom, kunci motor, semuanya lepaskan dulu. Nah termasuk puasa sunnah juga nih. Melatih hening juga ternyata. Latihan mengendalikan diri. Ya, mengelola emosi dan sebagainya. Nah, ini kita akan bahas beda antara hening dengan kesepian. Ya, banyak orang yang menganggap hening itu kesepian, kosong. Ya, kosongnya tapi beda. Nah, bedanya apa? Yang pertama, hening itu disengaja, menyengaja, mengheningkan, ya, mengheningkan cipta gitu ya, yang menyengaja gitu. Jadi sengaja, sengaja berdiam diri, sengaja mendiamkan diri. Ya, dan itu membawa kedamaian. Di saat lagi riuh nih, segala macam lagi sibuk, pikiran lagi banyak, diam aja. Kita lihat pikiran-pikiran kita, kita saksikan pikiran-pikiran kita itu mengalir seperti aliran sungai. Kalau kan boleh bayangkan, lah, apapun bayangannya silakan. Boleh dibayangkan misalnya kesibukan pikiran kita itu mengalir deras seperti sungai. Kita seolah-olah berdiri di samping sungai, ya, ada alirannya di situ kan. Kawan-kawan boleh bayangkan alirannya gimana, deras atau pelan. Anggaplah aliran sungai itu adalah aliran emosi kita atau pikiran-pikiran kita. Nah, kita lihat seberapa riuh tuh pikiran kita. Nah, coba kawan-kawan sekarang bayangin sebentar aja. Kawan-kawan duduk di samping sungai, kawan-kawan duduk menghadap ke sungai yang mengalir ada arusnya. Kan kawan bayangkan itu adalah pikiran kawan-kawan. Itulah emosi kawan-kawan. Coba lihat seberapa derasnya, seberapa riuhnya. Kawan-kawan cukup saksikan aja, lihat aja. Cukup jadi penyimak aja. Cukup jadi penonton aja. Penonton dari pikiran sendiri. Masya Allah, ada yang banjir bandang, berarti riuh banget tuh pikirannya. Coba saksikan aja, lihat aja banjir bandangnya. Lihat aja, izinkan terus.
Kawan-kawan cukup menyaksikan aja, cukup dilihat aja bagaimana riuhnya pikiran kawan-kawan sendiri. Diem aja. Kalau mungkin ada suaranya, suara air sungai yang mengalir, boleh dirasakan suaranya, boleh didengarkan suaranya. Bagaimana suaranya? Mungkin gemuruh, bagaimana suara air yang bertabrakan dengan batu, mungkin di sungai itu. Kawan-kawan cukup beri ruang aja sejenak untuk merasakan, menyimak pikiran apa yang lagi hadir. Gimana riuhnya, gitu ya. Seperti arung jeram, oke, it's okay, nggak apa-apa. Yang kawan-kawan bayangkan tentang pikiran kawan-kawan seperti apa. Ya, nah itu disengaja nih, menyengaja. Nah, kawan-kawan nanti juga bisa 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 pakai teknik ini. Kalau misalkan lagi riuh ya pikirannya, kawan-kawan cukup diem aja, bayangin kawan-kawan lagi duduk di depan sungai. Yang kawan-kawan lihat adalah itu, pikiran kawan-kawan sendiri. Ya bun, kemarin saya lagi gelisah ke sungai duduk di batu nangis bun, it's okay. Kalau memang ada air mata yang perlu keluar nggak apa-apa, keluarkan. Itu disengaja, ya nggak apa-apa. Membawa kedamaian, ketenangan. Nah, kalau kesepian itu tidak diinginkan, ya. Jadi ya itu tidak diinginkan. Dan ini memicu depresi. Ya, ada yang kayak pasar, ada yang tenang. It's okay, masing-masing kita berbeda. Nah, kalau kesepian itu tidak diinginkan. Sebenarnya masih pengen ngobrol, tapi wah, sebenarnya pengen chattingan, tapi sebenarnya masih ingin bersama, tapi itu tidak diinginkan. Itu bisa memunculkan kesepian dan ini bisa memicu depresi, kawan-kawan. Maka nggak masalah kok ketika kita sendirian, ketika hanya kita seorang diri gitu ya, nggak masalah. Karena justru keheningan yang disengaja itu membawa kedamaian. Berarti kalau memang ada orang lain yang meninggalkan kita gitu ya, misalnya kita masih pengen ngobrol dia pulang, ya udah berarti oke ini momen saya buat menghadirkan keheningan gitu ya. Nah, solusinya gimana? Transformasi kesepian jadi hening dengan ibadah dan aktivitas positif. Ya, bisa dengan tadi zikir, sholat, dan sebagainya. Menyengaja. Bahkan dengan tafakur tadi kan, memikirkan apa-apa yang terjadi, yang dirasakan. Itu dengan sengaja, dengan kesadaran. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Masya Allah. Jadi memang ini udah kalimat kunci kawan-kawan ya. Eh, Ketika kita memang hatinya gelisah, udah nggak ngerti lagi gimana. Ya, ya, Bunda Wiwit sedang menikmati momen sendirian ditinggalkan nggak apa-apa. Ternyata tenang dan damai ya. Karena juga kelak akhirnya kita akan sendirian kan? Ya nggak kawan-kawan? Akan tiba masanya kita memang akan sendirian. Dipungkiri atau tidak, sendirian itu sebuah keniscayaan. Karena secinta-cintanya pasangan kita sama kita, dia nggak mau dikubur bareng sama kita kalau kita meninggal ya. Dia harus melanjutkan hidupnya. Anak-anak yang kita cintai, ketika kita sudah masuk dalam kubur, dia harus melanjutkan hidupnya. Orang tua kita yang sayang sama kita, tetap kalau kita dikubur mah, beliau juga tetap melanjutkan hidupnya. Dan gimana pun kita akan sendirian. Maka berbahagialah orang-orang yang bisa berbahagia dalam kesendirian. Yang bisa menikmati momen keheningan. Karena ketika dia sendirian, sesungguhnya dia nggak sendirian, tapi dia sedang berdua-duaan dengan Allah. Ya nggak, kawan-kawan? Barakallah ya kawan-kawan. Dan di hari Jumat yang insya Allah banyak kebaikan ini, kita akan bareng-bareng ya, eh, sambungkan hati kita. Kita akan coba temukan momen hening di dalam diri kita. Maka mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sejenak menundukkan hati dan pandangan kita. Kawan-kawan yang duduknya belum nyaman, silakan diposisikan duduk yang baik ya. Kita akan bermunajat kepada Allah di hari Jumat yang penuh dengan kebaikan ini insya Allah.
Baik, kawan-kawan, kalau sudah kita sambungkan hati kita kepada Allah, kita akan bareng-bareng bermunajat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rob, di dalam keheningan hari Jumat yang penuh rahmat ini, ya Allah, kami mengatur nafas kami, merasakan getar di sela-sela hening. Ya Allah, di antara bisikan hati yang tidak terucap, ya Allah, Engkau mendengar harapan yang tersembunyi di balik diamnya kami. Duhai Allah, Al-Latif yang Maha Lembut, ajarkan kami untuk menemukan-Mu dalam keheningan. Di antara untayan ilmu yang telah kami serap, di dalam kerinduan yang tak sempat terungkap, jadikan diam kami sebagai tafakur dan hening kami sebagai bahasa doa yang Engkau pahami. Ya Allah, di hari ini, di hari yang Engkau janjikan keberkahannya, leburkan kegelisahan kami dengan ampunan-Mu. Hamparkan ketenangan seperti Engkau hamparkan cahaya pagi. Dan di dalam diam kami, Engkau tahu ya Allah, beban yang tidak terurai, beban yang membuat kami sakit, membuat terasa berat. Maka cukupkanlah kami dengan rahmat-Mu, seperti Engkau cukupkan burung-burung di sarangnya. Ya Allah, ya Rob, di dalam bisikan angin yang berhembus di Jumat pagi yang penuh berkah ini, kami tahu mereka pun berzikir. Kami titipkan harapan padamu ya Allah. Bagi yang terluka, berikan keteduhan. Bagi yang sedang bingung, berikan petunjuk. Bagi yang sedang letih, berikan kekuatan. Sebagaimana engkau kuatkan Nabi Yunus dalam kegelapan lautan, kegelapan malam, dan di dalam kegelapan perut ikan paus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam ya Allah titipkan kepada kekasih hati kami ya Rob, junjunan kami, panutan kami, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ajarannya mengajarkan kami makna hening yang berbicara. Selimuti kami dengan sakinah-Mu ya Rob, kedamaian yang Kau turunkan dari langit-Mu ya Allah di hari Jumat yang baik ini. Dan tetapkan di dalam hati kami, seperti tetapan matahari di ufuk hari Jumat ini ya Allah. Keyakinan bahwa setiap harapan yang kami bisikan telah Engkau catat dalam kitab-Mu ya Allah. Ya Rob, kami serahkan segala isi hati kami tumpahkan di hadapan-Mu ya Allah. Segala rasa yang berat, segala rasa sakit, segala rasa perih, hati yang patah, hidup yang hancur, hati yang berkeping-keping. Kami serahkan di hadapan-Mu ya Rob. Kami ikhlas mengikuti apa mau-Mu ya Allah. Ini hidupmu ya Allah. Ini hidup yang Kau berikan untuk kami ya Allah. Hidup dari Engkau ya Allah. Kami serahkan segalanya padamu ya Rob. Ya Allah, kumpulkan lagi kami kembali kelak dalam ketenangan, dalam kebahagiaan yang tidak berujung. Kebahagiaan yang kekal abadi di yaumil akhir. Bersama orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Bersama orang-orang yang menyerukan namamu ya Allah. Bersama orang-orang yang baik menginginkan kebaikan. Ya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas semua kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami, ya Allah. Terima kasih atas segala pelajaran hidup yang Kau beri lewat rasa sakit, lewat kepedihan, lewat luka. Itu semua untuk menguatkan kami dan cara agar Engkau menaikkan derajat kami kelak, ya Allah. Ya Rob, terima kasih atas segalanya, ya Allah. Engkau maha baik, Engkau maha bijaksana. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, selamat menjemput keberkahan, selamat beramal baik
dan selamat berlomba-lomba dalam kebaikan di hari Jumat yang masih panjang ini. Yang belum sedekah, ayo sedekah yang banyak. Yang belum amal baik yang banyak. Kita nggak tahu mungkin ini Jumat terakhir kita. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair, Bunda Ambar. Terima kasih banyak atas doa-doa indahnya pagi hari ini untuk membekali kita di hari Jumat dan materinya ya. Luar biasa banget pagi hari ini tentang keheningan. Aduh, banyak refleksi diri nih yang masih berisik dalam diri soalnya. Gimana bunda-bunda sekalian, bapak-bapak juga masih ada ya? Satu dua kata dong yang menggambarkan kondisinya setelah mendapatkan doa-doa terbaik, mendapatkan materinya, lebih lega kah, lebih plong, lebih bersyukur atau gimana? Boleh dong, bantu direspon di kolom chat. Oh Masya Allah ilmunya. Alhamdulillah merasa dekat banget sama Allah. Wah, berkah ilmunya, tenang, tenang, lega, sehat, bersyukur, Mas Reza. Masya Allah luar biasa, tenang, Masya Allah. Lebih bersyukur dan makin bahagia, lebih lega, lebih terarah, Alhamdulillah lebih plong. Lega ya Allah katanya, bersyukur. Masya Allah. Wah, keren banget nih respon-responnya ya. Semakin lega, semakin bersyukur. Dan jika pagi hari ini mendapatkan banyak kebaikan, kebermanfaatan, jangan lupa ya diajak teman-temannya lagi ketika ada webinar-webinar dari Meaningful Ways dan juga buat teman-teman yang ingin menambah keberkahan ilmu gitu ya. Mangga, boleh banget. Yuk kita berikan infak terbaik kita, sedekah di jalan Allah dengan terus support Meaningful Ways. Nah, boleh jangan sia-siakan kesempatan baik ini. Mudah-mudahan jadi wasilah nih. Apapun yang sedang dihajatkan, yang sedang banget pengen ditolong sama Allah gitu ya, Allah mudahkan. Langsung aja ke BSI yang ada di kolom chat ya. Di 766 711 3339 atas nama Meaningful Ways ya. Terima kasih banyak bagi yang terus istiqomah nih mensupport kegiatan kami di Meaningful Ways. Dan satu lagi info, ada kelas eksklusif besok ya, satu hari aja nih di pekan hari ini. Insya Allah akan dibersamai oleh guru kita bersama. Nah, ada yang sudah pernah belajar dengan Ustadz Ridho Febri. Kalau yang sudah ikut lama Meaningful sih harusnya udah ya. Kemarin di bulan Ramadan juga kita ada satu sesi bersama beliau. Dan di Sabtu ini spesial khusus ibu-ibu ataupun yang belum ibu-ibu juga nggak apa-apa ya. Kita belajar bersama beliau dengan tema menjadi wanita yang dirindukan surga. Ada yang ingin pulang ke surga? Oh, salah ya pertanyaannya. Ada lah mau semua pasti ya. Yuk bareng-bareng kita ikut kelas beliau sebagai bentuk ikhtiar kita memantaskan diri menjadi wanita yang dirindukan oleh surga nih bersama Ustadz Ridho Febri. Beliau merupakan konselor parenting Nabawiyah. Udah sering banget lah ya lihat konten-konten beliau di sosial media. Jadi besok nih di Meaningful Ways kebagian jadwal beliau rezeki banget kan. Langsung aja klik daftar tuh ada di kolom chat juga dibagikan oleh Kak Khadijah. Terakhir info sih udah hampir 300-an ya yang terdaftar di grup kelas eksklusif besok gitu. Nah, mudah-mudahan bagi yang belum segera ikut bergabung join seperti biasa untuk support berapapun infak yang Bapak Ibu berikan gitu ya, kita akan terus pergunakan untuk support kegiatan dakwah di Meaningful Ways. Tapi nggak usah khawatir, pilihannya juga tetap ada untuk free kok ya kelas-kelas kita. Jadi tinggal bantu doa, bantu syiarkan, komitmen untuk ngajak, hadir dan menghadirkan di kelas besok. Gitu teman-teman semua untuk pertemuan kita pagi hari ini dan seperti biasa Bunda Ambar ada closing statement untuk menutup rangkaian kita pagi hari ini mah enggak? Ya, Masya Allah. Padahal saya udah rutin ya ngisi, suka diminta closing statement, tapi nggak nyiapin, suka ditodong terus. Masya Kata-kata hari Allah. ini Bunda Ambar. Kata-kata hari ini, Insya Allah, Bismillah yang tuntun. Jadi kawan-kawan, untuk closing statement kita pagi hari ini, keheningan itu bukanlah ketiadaan, melainkan ruang yang penuh dengan makna. Di dalam keheningan, waktu berjalan tanpa jejak, bahkan angin pun berbisik bisa terdengar.
sehingga dirimu bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar lagi tanpa perlu menjelaskan siapa dirimu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini kakak operator coba langsung di-cut ya. Kita bagikan ke sosial media di closing statement yang tidak dipersiapkan. Ya Allah, berasa banget sampai hati. Bunda Ambar, saya sehat. Amin, amin, Berkah amin. hari ini. Kalau lapor-lapor lagi ke beliau, jangan lupa Siap. ya. Pak Dedi, ini Meaningful Ways mau gathering Pak Dedi. Kita kumpul bareng insya Allah ya. Suatu Nah, ini saat ada nanti. ada yang nanya nih, ada yang nanya di kolom chat. Kelas Boleh. khusus Bunda Ambar dong, Kang Reza. Nah, oke, siapkan jadwalnya Bunda Ambar. Teman-teman Nanti sudah ada yang minta. bulan Juni insya Allah ada. Tuh langsung bulan Juni ya. Minggu depan lagi ya. Minggu depan ya? Minggu depannya ya? Apa? Minggu depan mau liburan dulu. Oh, Kayaknya. Alhamdulillah. Siap, Bun. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Tuh, Bunda Sami-sami. Ambar katanya closing statementnya di-share di grup. Ya, nanti saya minta tolong ke kakak operator pokoknya buat di-cut. Oke, Iya, Bapak Ibu, terima kasih banyak saya lagi hari ini dan setiap hari bahkan ya istiqomah nih hadir terus di Meaningful Ways. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jadi penambah keberkahan hidup kita dan yang paling penting ilmunya diamalkan ya bareng-bareng ya. Yuk. Pelan-pelan walaupun sedikit kita istiqomahkan praktek apapun yang didapat yuk kita praktekkan dan kalau bisa bantu syiarkan ya ilmu-ilmu ini biar semakin banyak yang merasakan manfaat dari keberadaan Meaningful Ways. Akhir kata kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu Bapak Ibu Ayah Bunda dimanapun berada. Selamat beraktivitas, terus bergerak di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaik buat Bunda Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bunda Ambar. Bunda. Sehat-sehat. Amin. Bunda Ambarnya. sehat-sehat. Bunda. Doain Kang Reza juga sama all team ya, yang dua kerja di belakang layar. Kasih Kang Reza. Khair untuk semua tim. Insya Allah. Yang di Samarinda, ayo ketemu besok sama lusa. Kang Reza. Cilegon kapan Bun? Jazakallah khair. Cilegon belum ada jadwal, mudah-mudahan segera ya Insya Allah ya Semoga Cilegon. selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Makasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.